Kalau misalnya aku tahu hal ini, mungkin aku bakalan nggak beli yang namanya buku lagi. Aku ngikutin series Bumi karya Terelie dari awal sampai akhir tanpa beli bukunya sedikit pun. Atau kalau misalnya kalian nggak tahu, aku nyelesain buku Harry Potter dari awal sampai akhir yang bukunya tebel-tebel segini tanpa beli bukunya sedikit pun. Tapi sebelum kalian bilang aku nggak modal, tapi jujur aku emang nggak modal. Aku bakalan memperkenalkan kepada kalian metode yang mungkin bakalan cocok buat orang-orang yang suka baca buku, tapi kayak kekurangan modal seperti aku. Atau mungkin kalian pelajar juga yang sama seperti aku, yang nggak punya uang banyak, tapi pengen banget baca buku. Kalau misalnya kalian masih seorang pelajar ataupun mahasiswa, kalian bisa banget memanfaatkan fasilitas sekolah kalian, yaitu perpustakaan sekolah. Tapi walaupun begitu, jujur, aku nggak memanfaatkan fasilitas ini, karena jarak antara kelasku dengan perpustakaan sekolah itu jauh banget. Antara lantai 1 dengan lantai 2 itu membutuhkan banyak sekali effort, apalagi waktu istirahatku itu mepet banget. Jadinya aku malas banget ke perpustakaan sekolah. Tapi jujur, koleksi di perpustakaan sekolahku itu kurang lengkap. Jadinya aku nggak tertarik sama sekali. Kalau misalnya kalian sama sepertiku, kalian nggak usah khawatir. Tenang aja, karena kita masih punya fasilitas lain, yaitu perpustakaan, kota ataupun daerah kalian. Kalau misalnya kalian punya anggota keluarga yang banyak, mungkin hack ini bakalan sesuai dengan kalian. Karena aku punya 4 anggota keluarga termasuk aku punya 4 kartu anggota ke perpustakaan. Dan 4-empatnya ini diperbolehkan buat minjem 2 buku. Jadi satu kartu itu diperbolehkan untuk meminjam 2 buku atau 2 slot buku. Jadi 4 kali 2 itu sama saja dengan 8 buku. Gimana nggak ngiler tuh 8 buku dalam sekali pinjam. Dan kalian bisa minjem kartu keluarga kalian untuk manfaatkan hack ini. Aku setiap pekan itu bisa minjem antara 2-4 buku atau bahkan lebih karena memanfaatkan hack ini. Kalau misalnya kalian nggak percaya, ini ada oren-oren kan ini. Nah, oren-oren itu merupakan buku perpustakaan kotaku. Dan ini hack yang sangat-sangat worth it buat kalian. Kalau misalnya kalian punya teman, kalian harus manfaatkan teman kalian itu dengan baik. Caranya adalah pinjam buku mereka. Tapi walaupun begitu, kalian harus sadar diri dan merawat buku-buku yang kalian pinjam itu dengan baik. Karena kalau misalnya kalian merusak buku teman kalian, mungkin kalian selamanya nggak bakalan dipinjemin lagi. Walaupun begitu, kadang-kadang aku juga sering menawarkan buku-buku ke mereka atau temanku supaya kita bisa punya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau namanya mutualisme. Dan hal ini bisa bikin teman kalian itu rela meminjamkan bukunya lagi ke kalian kalau misalnya dia punya koleksi buku yang baru. Dan kalian bisa coba hack ini kalau misalnya kalian seorang yang butterfly ataupun kayak kalian punya kenalan banyak lah dan sehobi dengan kalian. Kalau misalnya kalian lagi punya uang, jangan pernah sekalipun kepikiran buat ke toko buku tanpa perencanaan. Kalau misalnya kalian nggak ada rencana buat beli buku, jangan ke toko buku, karena ini bisa bikin kalian gelap mata. Pas lebaran tahun ini, aku kan dapat beberapa THR dari keluargaku, dan bodohnya aku pergi ke toko buku. Di sana, aku melakukan suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Aku beli 1 buku tanpa aku rencanakan sedikit pun. Hasilnya, pas aku udah ngasih uang ke kasirnya dan udah di sampul bukunya sama kasirnya, rasa penyesalan itu masuk ke dalam diriku. Kayak tiba-tiba kesadaran itu menghantam. Kenapa kok kamu tiba-tiba beli buku ini tanpa suatu perencanaan? Dan hal ini cukup menyedihkan buat diriku. Aku nggak pengen kalian ngerasain hal yang sama. Jadi kalau misalnya kalian nggak pernah kepikiran buat beli buku ataupun nggak masuk ke dalam wish kalian, nggak usah beli atau nggak usah. Jujur, aku belum pernah nyoba metode ini, tapi banyak sekali buku pre-love yang bertebaran di sana-sini, alias di media sosial. Pastikan kalau misalnya kalian pengen beli buku pre-love itu yang terpercaya. Jangan yang abal-abal ataupun kalian udah transfer tapi bukunya nggak datang-datang. Pastikan yang terpercaya ya sebelum beli. Nah, kenapa aku masukkan ke hack ini? Karena suatu hari aku pernah nemuin buku Milia di tempat sampah.
Dan ini merupakan hal yang cukup menyedihkan. Apalagi bukunya ori. Sebagai seorang penulis, kalau misalnya karyamu itu dibuang, itu rasanya menyakitkan. Jadi, kalau misalnya kalian punya buku yang kalian gak suka, lebih baik kalian jual ke orang yang mau, ataupun kalian bisa kasih ke orang lain. Aku udah beberapa kali ngasih buku ke orang lain karena aku kurang suka dengan bukunya. Dan hal ini lebih bagus dibandingkan kalian buang bukunya ke tempat sampah. Selain kalian bisa dapat uang, kalian bisa dapat kayak kenangan dari orang yang udah kalian kasih bukunya. Karena jujur, ngelihat buku-buku yang dibuang itu sakitnya bukan main.